Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa Prodi Studi Agama kelas B yang mengambil mata kuliah Psikologi Agama bersama saya. Pada kesempatan ini, hari ini, pekan ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih bisa melanjutkan perkuliahan walau secara daring karena ada perintah daring. Teman-teman semua, apa kabar? Kawan-kawan semua hari ini. Harapan saya tentu kita juga sehat semua dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pekan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dan doa ini pembelajaran kita lancar, daring, lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, mulai hari ini kita sudah masuk ke teori-teori dalam psikologi agama. Kemarin kita sudah diskusi pengertian, kemudian objek kajian, yang ketiga metodologi penelitian atau metode penelitian psikologi agama kayak apa, yang keempat kita diskusi dialog atau dialektika antara psikologi dengan agama dan tokoh-tokoh di dalamnya. Yang tema keempat kita diskusi mengapa psikologi face to face, ya, berhadapan atau konflik dengan agama, dan tokoh-tokohnya siapa dan bagaimana tokoh-tokoh ini memandang agama dalam konteks psikologi. Kemudian yang pertemuan atau tema besar yang kelima kita diskusi tentang psikologi yang pro agama, mengapa psikologi berintegrasi kembali dengan agama dan tokoh-tokohnya William James, kemudian Jung, bagaimana agama dipandang dalam pemikiran psikologi William James, Jung dan yang lainnya yang memandang agama sebagai bagian atau integrasi dari kajian psikologi. Oke. Nah, mulai hari ini kawan-kawan kita akan mulai masuk ke salah satu teori dalam psikologi agama, yaitu yang hari ini saya jelaskan, yaitu orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Poin pertama dalam psikologi antara orientasi atau dibedakan antara orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Anda sudah diskusi kemarin di behaviorism, ya, gimana perilaku beragama dalam psikologi perilaku atau psikologi behaviorism. Nah, dalam psikologi secara umum sama antara orientasi, sikap, dan perilaku beragama itu dibedakan. Nah, dalam dua pertemuan minimal ini kita akan diskusi apa itu orientasi beragama, kemudian sikap beragama juga apa, dan perilaku beragama apa, dan bagaimana hubungan ketiganya ini. Nah, tentu dua pertemuan itu akan kita tuntaskan, ya, dan semoga ini menjadi salah satu teori yang mungkin kawan-kawan gunakan nanti sewaktu menulis skripsi atau makalah skripsi, ya, terutama tentang orientasi beragama. Banyak kakak-kakak kelas Anda yang termasuk saya sudah menulis artikel, ya, orientasi beragama, artikel jurnal, dan banyak juga mahasiswa yang skripsinya menggunakan teori ini. Ini salah satu teori dalam psikologi agama. Orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Untuk kepentingan hari ini kita mungkin akan menuntaskan orientasi ini. Apa itu orientasi, kemudian jenis-jenisnya,
orientasi beragama dalam psikologi kayak apa, dan bagaimana nanti Anda sebagai peneliti ya bisa meneliti orientasi beragama seseorang atau sekelompok orang. Oke. Ini dia. Orientasi beragama itu, ini definisinya. Orientasi beragama adalah orientasi keagamaan atau beragama merujuk pada pendekatan keimanan seseorang, yaitu apa arti iman tersebut dalam kehidupan seseorang. Maksudnya bagaimana? Nah, ini dia definisinya, orientasi keagamaan ini merujuk pada apa makna iman atau agama dalam kehidupan seseorang. Menyederhanakannya begini kawan-kawan, mungkin dalam bahasa agama kita orientasi itu niat, ya, niat lah gitu. Apa orang niat melakukan sesuatu aktivitas keagamaan? Apa niat orang sholat? Apa niat orang naik haji? Apa orientasi orang sholat? Apa orientasi seseorang naik haji? Nah, bisa dilihat dari teori orientasi beragama ini. Jadi niat seseorang beragama, berhaji, bersolat, berzakat, bertarawih dalam konteks Islam dan lain-lain itu dalam kajian psikologi agama bisa dikaji menggunakan teori ini. Oke, langsung saja. Konsep ini dikembangkan oleh Allport, ada bukunya ya, bagi yang ingin pinjam, ingin baca langsung ada buku Allport. Kemudian ada Allen, ada Spilka, bukunya tebal, di perpustakaan kita ada, judulnya The Psychology of Religion. Nah, dalam psikologi orientasi beragama atau niat sholat tadi, niat orientasi sholat, orientasi haji itu bisa dibagi dua, yaitu intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Bisa intrinsik, bisa ekstrinsik dalam psikologi agama ini. Pencet. Ya, ini dia. Ya, sekali lagi ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, orang sholat intrinsik apa ekstrinsik? Orientasinya, niatnya. Seorang naik haji misalnya ya, itu ekstrinsik apa intrinsik niatnya, orientasinya. Nah, bagaimana orang yang beragama intrinsik? Yaitu orang, ini dia, orang yang hidup berdasarkan agama. Jadi orang yang sholat, orang yang naik haji ya karena perintah agama, karena perintah Allah. Tetapi ada juga orang yang sholat, orang yang naik haji itu orientasi beragamanya itu ya ekstrinsik ini. Jadi orang berhaji hanya
menggunakan haji untuk kepentingan tertentu. Orang yang hidup menggunakan agama memanfaatkan haji. Misalnya ada momen mau pemilu, maka seorang caleg haji dulu supaya di depan namanya itu ada Haji Roni. Jadi hajinya bukan karena lillahi ta'ala niatnya, orientasinya, tetapi untuk kepentingan pemilu, menghadapi pilihan legislatif. Nah itu dia, itu orientasi orang yang berhaji, beragama ekstrinsik, memanfaatkan menggunakan agama untuk kepentingan non agama. Gitu ya, clear ya. Jadi orientasi beragama itu niat, aniyah. Dan ada dua, ada intrinsik. Intrinsik itu bahasa kita lillahi ta'ala, yang ekstrinsik untuk yang lain, bukan karena lillahi ta'ala ini. Oke kawan-kawan, mari kita ingat, adakah fenomena itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita jumpai ya. Jadi teori orientasi beragama ini sangat konteks ya sebetulnya dengan fenomena di masyarakat kita. Oke. Nah, sudah dijelaskan tadi, tapi ini ada tambahan penjelasan. Orientasi beragama intrinsik ini begini. Jadi ide keimanan, ide naik haji, ide sholat, ide berbuat kebajikan yang dimotivasi secara intrinsik dari dalam, bahwa alasan keimanan seseorang ada di dalam orang tersebut. Dia melakukan sesuatu itu dorongan internal lillahi ta'ala, bukan faktor eksternal untuk kepentingan politik, agar modal untuk melamar, tidak, tetapi karena itu. Nah, analogi konsep atau orientasi beragama intrinsik ini konsep biologi tentang pencernaan ya. Jika seseorang makan, makanan dicerna dan menjadi bagian dari tubuhnya. Makanan terinternalisasi dan menjadi intrinsik terhadap tubuhnya, menjadi bagian dari partikelnya. Nah, jika makanan ini kita ibaratkan sebagai iman atau agama, maka agama dicerna, disosialisasi dalam psikologi ya ke dalam, dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Agama, jika makanan ini kita ganti dengan agama ya misalnya ya, maka agama terinternalisasi dan menjadi intrinsik terhadap tubuhnya, menjadi bagian dari tubuhnya, jadi partikel tubuhnya. Nah, dengan cara yang sama, keimanan bisa diinternalisasikan menjadi bagian dan partikel kepribadian seseorang. Jadi kalau keberagaman itu atau keimanan itu sudah menjadi bagian dari seperti makanan itu bagian dari tubuhnya, maka itu menjadi partikel atau kepribadian seseorang yang kalau sudah di kepribadian kan pasti melekat ya, tidak mudah goyah, tidak mudah lepas. Oke. Ya, contoh dari ini adalah tadi ya, orang dalam bahasa saya, orang yang naik haji karena lillahi ta'ala, mendekatkan kepada Allah dan menyempurnakan keislamannya sebagai rukun Islam yang kelima. Kalau contoh dalam psikologi ini, jika terjadi konflik antara motif beragama intrinsik dengan motif ekonomi misalnya, atau seks,
maka motif ekonomi atau seks harus menjadi motif beragama lebih dahulu. Artinya ya memenuhi kebutuhan seks dengan nikah. Nah, itu dia menjadi bagian agama gitu ya. Oke. Kemudian orientasi beragama ekstrinsik yaitu jelas tadi orang yang menggunakan agama, memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri, baik kepentingan ekonomi, politik tadi ingin nyalek ya, ekonomi ya kan ini riset ya, nanti tradisi riset ya. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang dalam berekonomi, misalnya sekarang kan banyak yang di televisi misalnya hampir semua iklan sampo dan iklan pemutih wajah itu pasti ada satu aktornya, satu pemerannya di situ yang berhijab. Nah ini bisa jadi kan dalam kajian ini sebagai bagian dari orientasi beragama ekstrinsik, menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Walaupun ya bisa jadi karena untuk memenuhi kebutuhan pasar ya pasti orientasi beragama ekstrinsik. Nah, kawan-kawan, dalam terminologi Skinnerian kemarin kita diskusi tokoh Skinner yang punya teori conditioning operant ya. Orang beragama ekstrinsik, dia aliran behaviorism, ikut dalam agama karena ada peneguh atau penguat nyata reinforcement secara eksternal yang tergantung pada keikutsertaannya dalam agama. Jadi orang tadi naik haji untuk momen pemilu. Jadi reinforcementnya itu momen pemilu. Keikutsertaan dalam agamanya naik haji misalnya. Ya, reinforcementnya pemilu kan. Keikutsertaannya naik haji. Jadi karena ada itu melakukan haji karena karena ada momen pemilu. Nah, masih ingat kita tahun pemilu 2019 ya, banyak tokoh politik masuk pesantren. Nah, keikutsertaan dalam agama ini masuk pesantren. Reinforcementnya apa? Ingin dukungan kan, ingin suara. Bahkan maaf, tidak bermaksud rasis ya. Ada yang non muslim juga keluar masuk pesantren ya, memberi bantuan beasiswa kepada santri-santri di momen pemilu itu. Kan kelihatan sekarang dia nggak masuk pesantren lagi ya, nggak keluar masuk pesantren lagi setelah 2020, 2021, 2002 sekarang yang sudah tidak covid, sudah tidak masuk pesantren lagi karena momen pemilunya belum ada. Nah bisa jadi orang tersebut akan masuk lagi pesantren pakai sorban ya, padahal maaf itu non muslim juga. Mungkin akan dia lakukan lagi nanti 2023, 2024. Reinforcementnya adalah pemilu 2024 dan ini masuk pesantren memberi beasiswanya ini. Nah itu dia contoh dalam psikologi, perilaku seperti itu adalah berlaku dari orang yang berorientasi beragama secara ekstrinsik. Secara teoritis jika peneguhan tidak ada lagi, peneguhan ini pemilu tadi, maka ia akan meninggalkan pesantren tadi kan. Ya coba lihat aja momen 2022 ini kan masih agak netral nih, belum dekat pemilu ya. Peneguhnya pemilunya belum dekat, sehingga meninggalkan pesantren orang itu. Coba kita perhatikan nanti waktu pemilunya sudah dekat, saya perkirakan itu pesantren akan disambangi lagi oleh orang tersebut dan juga tokoh-tokoh politik lain ya yang ingin memanfaatkan pesantren yang berorientasi ekstrinsik untuk pemilunya itu dia. Clear ya kawan-kawan?
orientasi beragama ekstrinsik dan sangat mudah contohnya kan. Oke. Ya, contohnya sudah saya sebutkan, tapi di sini ada juga contoh. Contoh ekstrim adalah seorang sales asuransi yang rajin ikut kebaktian demi untuk menjalin hubungan dengan calon pelanggan. Nah, ini dalam konteks Amerika ditemukan sales-sales yang ikut kebaktian nih. Ikut kebaktian beragama, tetapi untuk mencari pelanggan di gereja. Nah, kalau sudah reinforcementnya, pelanggannya menolak misalnya atau tidak dapat, maka dia tidak akan ikut kebaktian. Ini contoh orientasi beragama yang ekstrinsik. Oke, kawan-kawan. Intrinsik lawan atau intrinsik dan ekstrinsik. Apakah maksudnya gini? Apakah orang yang beragama intrinsik ini sama sekali tidak akan ekstrinsik atau berlawanan atau bisa beririsan? Nah, peneliti yang terdahulu tadi, Spilka, Allen, dan Apport mengasumsikan bahwa intrinsik dan ekstrinsik adalah dimensi yang berbeda, dua kutub yang berlawanan ya. Karena itu karena kan metode penelitiannya hitam putih, sehingga responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara konsisten dalam satu arah, intrinsik dan ekstrinsik. Pasti kan, kalau kita sudah mengatakan lillah di awal, maka pertanyaan-pertanyaan peneliti itu akan konsisten dengan intrinsik. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan ekstrinsik. Namun sebenarnya orientasi beragama seperti kita ya, bukan skala kutub ganda yang keduanya saling bertentangan. Kadang kita intrinsik kan, lillah gitu ya. Kadang kita juga grundel ya kan, kadang ekstrinsik. Coba saja kita dalam perkuliahan atau kami dosen dalam mengajar ya, ya intrinsiknya banyak, ekstrinsiknya kadang-kadang juga muncul ya dengan frekuensi tertentu, sehingga rasanya sulit untuk melihat orang hanya hitam putih, intrinsik saja atau ekstrinsik saja. Nah, sehingga ada keempat jenis pengalaman keagamaan yang paduan antara ekstrinsik dan intrinsik, yaitu yang pertama pure intrinsik. Ada ini, dia ini ada sedikit kekeliruan di ininya. Ini disagree dan ini agree. Oke. Jadi orang-orang yang agree dengan pure intrinsik, dengan agree dengan item intrinsik, kemudian disagree dengan ekstrinsik dia, maka ini masuk ke orang yang betul-betul pure intrinsik, sangat pure ekstrinsik. Kemudian ada juga yang kebalikannya nih, pure ekstrinsik, yang setuju dengan item-item ekstrinsik dan tidak setuju dengan item-item intrinsik. Jadi tidak setuju dengan konsep kejujuran ya, pengabdian lillahi ta'ala, tapi setuju dengan item-item ekstrinsik yang duniawi, yang materi. Ini dia. Nah, ada juga indiscriminately pro-religious yang agree dengan dia setuju dengan
ketulusan nih dengan, dan setuju juga dengan ketidaktulusan. Nah, ini indiscriminately tapi pro religious. Tapi ada yang ini parah banget, ini yang keempat. Indiscriminately and anti religious. Disagree dengan intrinsic dan disagree dengan ketulusan. Disagree semua. Ini indiscriminately anti religious. Nah, ini dia. Nah, bagaimana penjelasan itu? Di slide selanjutnya ada penjelasan tentang itu. Oke. Gimana penjelasannya? Nah, ini dia. Langsung. Nah, yang gambar itu menggambarkan 4 kemungkinan tadi. Yang pertama, ini seseorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik, ini yang lengkap ya. Tadi kok tidak lengkap. Dan setuju, ini agree dengan pernyataan intrinsik, di sini intrinsik, di sini ekstrinsik. Dan tidak setuju, disagree dengan pernyataan ekstrinsik, maka dia disebut dengan intrinsik murni yang ini. Ini intrinsik murni yang ini. Ini dia. Jadi sangat mukhlis ya, sangat tulus beragama, hanya setuju dengan ketulusan pengabdian lillahi ta'ala dan tidak setuju dengan selain lillahi ta'ala. Nah, itu dua. Nah, ada seseorang yang setuju dengan pernyataan kedua jenis ini dikelompokkan sebagai pro agama non diskriminatif. Tetapi yang setuju dengan agree dengan ekstrinsik, kemudian juga agree dengan intrinsik, ini pro religious, discriminately pro religious, pro agama, tapi ya dia pro agama, ketulusan pengabdian dalam melakukan sesuatu dia oke, lillahi ta'ala, tetapi dia juga setuju dengan item-item, dia hidup berdasarkan agama, tapi juga dia dalam satu waktu memanfaatkan agama, menggunakan agama. Kalau yang ini pure, ini hanya hidup dengan agama dan tidak setuju dengan memanfaatkan agama ya, kayak tadi itu. Ini dia. Kemudian sebaliknya yang setuju dengan pernyataan ini, agree dengan pernyataan ekstrinsik nih. Kemudian tidak setuju, disagree dengan intrinsik, maka dia disebut dengan pure and extrinsic. Yang ini nih. Tidak setuju dengan hidup berdasarkan agama, kemudian setuju dengan agree dengan extrinsic item, memanfaatkan agama. Ini sangat pure extrinsic. Orang ini orang yang pure extrinsic. Tetapi ada yang aneh nih, dia disagree dengan ketulusan hidup berdasarkan agama, disagree juga dengan memanfaatkan agama. Nah, ini anti religious indiscriminately. Jadi yang ini ya, seseorang yang tidak setuju semua item dikelompokkan sebagai tidak beragama atau anti agama. Jadi nggak ada urusannya dengan agama dia. Atheism mungkin bisa nggak masuk ke sini. Nah, ini teman-teman keempat jenis yang mungkin. Nah, mari kita lihat dari kita itu pure extrinsic atau pure intrinsic atau agree dengan extrinsic dan intrinsic, berarti di sini nih, atau disagree dengan kedua-keduanya, berarti di sini ini posisi kita. Nah, dalam riset kita bisa melihat orang dari menggunakan teori ini dengan 4 ini ya. Nanti kalau Anda nulis skripsi. Oke. Nah, ini ada keterangan mentalitas intrinsik dan ekstrinsik non diskriminatif.
Tanda orang intrinsik adalah yang ini ya tadi. Intrinsik ini ya adalah telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu. Jadi orang yang hidup berdasarkan agama kemudian menolak memanfaatkan agama, politisasi agama atau ekonomisasi agama atau apalah menjual agama, itu dalam psikologi disebutkan sebagai telah mencapai tingkat kematangan pribadi. Nanti kita akan diskusi di kematangan beragama ya, bahwa dalam teori kepribadian yang ini, madhab kepribadian yang matang beragama itu adalah orang yang matang pribadi. Artinya orang yang intrinsik ini adalah orang yang matang beragamanya. Ia mengembangkan kapasitas untuk membuat komitmen terhadap agamanya tanpa syarat dan membuat keputusan secara independen. Itu dia mentalitasnya atau kepribadiannya, akhlak ya dalam bahasa tasawuf atau dalam bahasa agama ini. Sedangkan orang ekstrinsik mempunyai kebutuhan pribadi tertentu ya, yang secara parsial dipenuhi melalui orientasi beragama yang tadi itu. Oke. Kebutuhan untuk meningkatkan diri, keamanan, kenyamanan, status atau dukungan sosial ya, seperti kasus naik haji itu, ini dukungan sosial kan, untuk tertentu. Kenyamanan, status kan, dengan haji ini ada kenyamanan, ada status, ada peningkatan diri di masyarakat, dipanggil Pak Haji ya, dia juga ada keamanan. Nah ini dia, aman dengan bergelar haji ini yang ekstrinsik ini. Sedangkan yang intrinsik tadi itu ya, yang ia mengembangkan kapasitas untuk membuat komitmen terhadap agamanya tanpa syarat dan membuat keputusan secara independen. Itu dalam psikologi juga ada ya teman-teman, teori untuk melihat niat, orientasi beragama seseorang ya. Bagaimana mana iman dalam kehidupan seseorang ini. Baik. Selanjutnya, mentalitas yang non diskriminatif. Pro agama non diskriminatif yang ini, yang setuju dengan extrinsic item dan setuju juga dengan intrinsic item, mengandaikan konsep gaya kognitif tertutup. Jadi dia tidak bisa membedakan antara yang ini ajaran agama apa bukan, setuju aja semua pokoknya. Pemikiran yang tidak terdiferensiasi, tidak bisa membedakan. Konsep ini merujuk pada pemikiran dogmatis, tidak dapat bersedia membuat diskriminasi yang baik ya. Pokoknya setuju gitu, apapun setuju. Nah ini yang kedua ini, yang anti agama ini, yang disagree dengan ini dan disagree juga dengan ini. Ini mewakili orang pantulan cermin dari kategori anti agama ya, bukan pro, anti agama non diskriminatif. Orang yang terlalu peka terhadap penindasan atau penekanan dalam sikap dan pengalaman beragama. Mungkin ada pengalaman tertentu yang dia menjadi anti agama gitu. Oke, dan akibatnya juga non discriminately, tidak bisa membedakan. Nah itu kawan-kawan kuliah kita hari ini, dari pengertiannya apa itu orientasi beragama apa, kemudian yang pengertian ya orientasi beragama apa, kemudian yang kedua bahwa orientasi beragama dalam psikologi itu ada dua, orientasi beragama intrinsik sama orientasi beragama ekstrinsik dengan pengertiannya tertentu. Contohnya juga sudah dalam orientasi beragama intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga yaitu 4 jenis yang mungkin ini paduan dari 4 jenis ini ya, tidak murni ini. Yang menjadi 4, ada pure intrinsik, ada pure ekstrinsik, ada yang dengan peta ini ada yang
indiscriminately pro-religious dan indiscriminately anti-religious atau non-religious. Jadi tiga tema ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan kawan-kawan semua sebagai latihan dan sebagai tugasnya hari ini dia post lecture review kawan-kawan. Satu, mohon diuraikan ulang pengertian orang beragama intrinsik dan beragama ekstrinsik. Apa itu beragama ekstrinsik dan intrinsik? Kemudian uraikan perbedaan antara yang kedua ya, beragama intrinsik dengan ekstrinsik, dan beri contoh masing-masing dari Anda sendiri. Syukur tidak yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, dalam metrik kombinasi keberagaman intrinsik dan ekstrinsik diperoleh 4 orientasi keagamaan: intrinsik murni, proagama non-diskriminatif, ekstrinsik murni, dan anti agama non-diskriminatif. Uraikan dan beri contoh keempat orientasi keagamaan tersebut. Ini tugas mingguannya. Dijawab 3 pertanyaan ini berdasarkan uraian tadi. Ditulis tangan, identitas, nama dan NIM biasa, kemudian dikirim di WAG perkuliahan dalam format PDF ya, jangan dipoto biar saya gampang downloadnya. Kemudian dikirim di WAG hari ini Rabu, maksimal saya tunggu jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Gitu ya kawan-kawan kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini teori pertama yang kita diskusikan di mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk Anda sebagai akademisi, peneliti, dan penting juga untuk melihat ya sebagai seilmuwan iya, tapi juga untuk melihat keberagaman kita, orientasi beragama kita ini apakah orientasi beragama intrinsik atau ekstrinsik. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugasnya saya tunggu jam 21 malam ini. Marilah kita tutup perkuliahan kita daring ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.